Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan mengawali nyanyian dari KPJ 476. Kita pujikan 3 kali. Haleluya, puji puji haleluya,
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dalam liturgi ini akan dilayankan penabisan pejabat pendeta GKJ Gombong di dalam nama Tuhan. Marilah kita melaksanakan liturgi dengan syukur dan hormat kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang empunya gereja memelihara dan memperlengkapi jemaatnya dengan penabisan jabatan pendeta ini. Kiranya jemaat GKJ Gombong memberi diri untuk hidup dalam pimpinan dan persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan yang hadir bagi jemaatnya. Kidung Jemaat 17, bait pertama sampai keempat. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Di
mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, liturgi penabisan pejabat pendeta GKJ Gombong ini berlangsung di dalam nama Yahweh Tuhan Allah Bapa kita, Yesus Kristus, Sang Putra Allah Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam sejahtera Tuhan Allah Tritunggal yang kudus hadir berkarunia bagi jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuliakan Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kami puji dengan riang.
Perhatikanlah firman Tuhan yang tertulis dalam surat Roma 14 ayat 23b. Demikian. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan rendahkanlah hatimu kepada kasih karunia Tuhan. Kami sebagai gerejamu menyesal sebab sering kami melakukan banyak hal hanya berdasarkan kehendak kami sendiri dan mengabaikan keyakinan iman terhadap firman-Mu. Ampunlah kami ya Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama, dan yang merendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami sebagai gerejamu menyesal sebab sering kami tidak lagi menganggap Engkau sebagai yang utama dan pertama dalam hidup bergereja, keluarga dan pribadi. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan perhatikanlah juga hukum yang kedua yang sama pentingnya sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan jadilah rendah hati. Ya Tuhan, inilah kami, gerejamu, anak-anakmu merendahkan diri. Ampunlah kami menurut kekayaan kasih karunia Tuhan sendiri. Ajarkanlah jalan-jalan-Mu, tunjukkanlah ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami belajar taat dan percaya dalam seluruh laku kami. Jangan takut, sebab kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dari segala pelanggaranmu. Perhatikanlah firman-Nya, sebagaimana tertulis dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan hendaklah hidupmu tetap berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, maka Tuhan memberkatimu bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyanyikan Kidung Jemaat 119:1-5. Oh
Kita satukan hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja, perkenankan pada pagi yang indah di hari pemberian Tuhan saat ini, kami secara khusus jemaat Tuhan di GKJ Gombong didukung oleh gereja-gereja seklasis, klasis tetangga, Babel Kelas dan Babel Sin, bersama-sama berhimpun di rumah-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah kehidupan dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih daripada itu, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati pelayanan jemaat Tuhan di GKJ Gombong, khususnya di dalam melengkapi kemajelisan berkenaan dengan hamba Tuhan telah selesai atau purna tugas. Jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan perkenankan untuk memproses pemanggilan pendetanya sebagai pejabat gereja, kelengkapan dalam jabatan kemajelisan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan, sehingga pada saat ini boleh dilaksanakan penabisan pendeta bagi Saudara Vikaris Yunus Triwanto STH. Untuk itu kami mau menyerahkan jalannya ibadah penabisan dan juga resepsi penabisan hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Jauhkan Tuhan kami dari penggodaan, agar melalui ibadah penabisan dan resepsi penabisan pendeta GKJ Gombong saat ini sungguh-sungguh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, dan berkat Tuhan boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, selanjutnya saat ini secara khusus kami juga mau menyerahkan dan mempercayakan seluruh pelayan jemaat Tuhan di GKJ Gombong, juga jemaat-jemaat GKJ seklasis sesinode dan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami boleh menyerahkan pengharapan penyelesaian tanah dan gedung yang sampai saat ini masih ditempati SMP Negeri 2 sudah sampai kasasi. Kami hanya percaya bahwa Tuhan akan berikan apa yang menjadi pemberian Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, dan biarlah selanjutnya jemaat Tuhan ini juga Tuhan perkenankan untuk mengelola segala berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi Injil Tuhan boleh diwartakan. Tuhan, saat ini kami juga boleh menyerahkan akan jalannya pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami dan kepada para wakil rakyat. Demikian juga untuk seluruh warga masyarakat di Indonesia, khususnya kami boleh menyerahkan Tuhan untuk jalannya pemerintahan di wilayah Kabupaten Kebumen hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang dapat kami haturkan, kami percaya Tuhan mendengarkannya dan akan memberkati sesuai dengan kebijaksanaan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja, kami telah memohon. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta kepada jemaat dan gereja-gereja seklasis, dan tidak ada keberatan sah yang masuk kepada majelis gereja, maka dalam liturgi jemaat khusus ini akan dilayankan penabisan Vikaris Yunus Triwanto STH ke dalam jabatan pendeta GKJ Gombong.
GKJ merupakan gereja yang hidup berdasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada satu sisi gereja dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kehadiran dan berkaryanya Roh Kudus berdasarkan Alkitab sebagai firman Tuhan. Sedangkan secara sosial kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus terhadap gereja dengan memakai dan memanggil para pelayan khusus ke dalam jabatan gerejawi, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Pendeta melaksanakan tugas pelayanan kepemimpinan jemaat bersama para penatua dan diaken dalam kemajelisan gereja yang bertanggung jawab terhadap segala kehidupan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pembinaan iman warga gereja, maupun di bidang manajemen pengorganisasian gereja. Secara khusus pendeta melaksanakan tugas pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Demikian pun sakramen dan pelayanan liturgi gerejawi lainnya. Tugas kepemimpinan dan pelayanan gerejawi tersebut demi memperlengkapi jemaat untuk mewujudkan kehidupan dan tanggung jawab panggilan gereja dalam karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Saudara Vikaris Yunus Triwanto dipersilakan untuk berdiri. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia ditakbiskan ke dalam jabatan pendeta dan bersedia mengambil tanggung jawab pelayanan kepemimpinan yang terkandung di dalam jabatan tersebut dengan setia, ikhlas, dan sukacita, saudara dipersilakan memperhatikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Tuhan memanggil saudara ke dalam jabatan pendeta ini melalui GKJ Gombong, Klasis, dan Sinode GKJ? Yang kedua, apakah saudara mengakui dan bersedia menerima tanggung jawab panggilan pelayanan kepemimpinan Tuhan sebagai pendeta supaya gereja hidup dan berperan di dalam melaksanakan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepemimpinan gerejawi ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan memperhatikan ajaran gereja, tata gereja, dan tata laksana gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepemimpinan bersama dalam kemajelisan gereja? Yang kelima, apakah saudara bersedia juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepemimpinan dalam konteks masyarakat dan bangsa yang beragam dengan saling menghormati dalam ikut mewujudkan kesejahteraan bersama? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan yang diperlukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagaimana jawab saudara Vikaris Yunus Triwanto STH? Ya, dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 320, bait pertama dan kedua.
tubuhmu, kami kau pelihara. Oh Tuhan, urapilah pelayan jemaatmu menjadi gembala penuh karunia-Mu. Dengan api Roh Kudus, kobarkanlah imannya untuk mewartakan Injil-Mu di dunia. Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli agar dihayati panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetapkan setia teguh pada firman-Mu. Pun ia layakkan bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Ingsun abdinipun sampeyan dalem Gusti Yesus Kristus, pamartani jagat, sesirahe Gusti Gereja, putra tangantingipun sampeyan dalem Rama Pangeran Yehuwa, ingkang jumeneng Gusti ngasta panguwasa ing swarga lan ing bumi, ingkang rawuh dalem wonten ing adeking Gereja, lan gesangipun para abdi kersa ngreh ngayomi ngreksa lan berkahi lantaran tumedhakipun sinuhun dalem Roh Suci. Atas asma sampeyan dalem Gusti Yesus Kristus, Rama Pangeran Yehuwa lan ingkang sinuhun dalem Gusti Roh Suci, ingsun jebati nyengker netepake sira putraning ingsun abdining Gusti Yunus Triwanto kanggo nglenggahi kalenggahan pendeta ing Gereja Kristen Jawa Gombo. Sira kasinungono ati kang wicaksana lan injiling sampeyan dalem Gusti Yesus Kristus, tuwa-tuwaning ilmu dilakonana lan kawulangna. Bareng karo iku kasemakna asma sampeyan dalem Gusti Yesus Kristus ana ing kalengganira. Sira kaparingana wewenang pangaribawa lan kasekten jumbuh karo kalengganira. Jin setan datan wani lemah lan wangunan sangar dadi tawa. Wong galak dadi lulut, wong sekti ilang sasektene. Sira binrekahana kalayan tentrem rahayu dening sampeyan dalem
Gusti Yesus Kristus sinawapan sih rahmati sampeyan dalem Rama Pangeran Yehuwa ana ing patunggilane ingkang sinuwun dalem Roh Suci Soli Deo Gloria sagunging kamulyan lan pangalembono kunjuka sampeyan dalem Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem Rama Pangeran Yehuwa lan ingkang sinuwun dalem Roh Suci kebabaro ana ing lan lumantar adeg lan kalengganira lan gereja Kristen Jawa Kulon memayu hayuning bawana pingkas sukertaning jagat sarta memuji murih swarga loka nyrambahi samukawis puji Gusti amin. Aturan lenggah. Pendeta Yunus Triwanto, ingatlah firman Tuhan ini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Pasaman katuran lenggah. Pendeta Yunus Triwanto, ingatlah firman Tuhan ini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2.
Pendeta Yunus Triwanto, ingatlah firman Tuhan ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Pendeta Yunus Triwanto, ingatlah firman Tuhan ini. Sebab setiap kamu makan roti ini dan cawan dan minum cawan ini, kamu memberitakan firman Tuhan sampai ia datang. 1 Korintus 11 ayat 20. Saudara Pendeta Yunus Triwanto, terimalah akta penabisan pendeta ini, perhatikanlah dan pergunakanlah di mana dibutuhkan untuk memperlengkapi pada jabatan kependetaan saudara dalam hubungannya dengan gereja, klasis, dan sinode GKJ, dan pihak-pihak lain yang relevan. Silakan menghadap. Saudara Pendeta Yunus Triwanto, di hadapan saudara ini adalah jemaat GKJ Gombong, tapi tidak semua ini tamu-tamu dari luar. Jangan tidak semua. Yang harus saudara gembalakan dalam nama Tuhan, laksanakan tugas pelayanan kepemimpinan saudara dan perhatikanlah firman Tuhan ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, dan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. 1 Korintus 5 ayat 2-3. Jemaat Tuhan, inilah dan terimalah Pendeta Yunus Triwanto, pilihan Tuhan. Dedeke ora dhuwur ora gedhe ning mitayani. Seperti Daud, kecil mungil tapi kasekten luar biasa untuk melaksanakan tugas pelayanan kepemimpinan atas nama Tuhan Yesus Kristus terhadap jemaat. Berilah diri saudara untuk diperlengkapi sehingga jemaat Tuhan bertumbuh dan mampu melaksanakan tugas perutusan dan panggilannya dalam karya penyelamatan Tuhan atas segala makhluk. Dukunglah Pendeta Yunus Triwanto dengan apapun yang dibutuhkan, kuatkanlah dan hiburkanlah dalam segala keterbatasannya dengan doa dan kasih karunia. Sebab dia ini adalah manusia biasa seperti saudara juga. Marilah kita doakan dia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan atas gerejamu di sini, dan Engkau telah juga memberkati pelayanan saudara kami Bapak Pendeta Sugianto Busono sampai emeritus, dan saat ini juga Tuhan memberkati proses pemanggilan sampai ditakbiskannya saudara kami Yunus Triwanto ke dalam jabatan pendeta ini. Kiranya Engkau menolong, memberkati, memberikan kemampuan hikmat yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati gereja di sini untuk bertumbuh, untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan.
Biarlah banyak orang dan masyarakat di sekitar ini mendapatkan berkat terang dari Tuhan melalui gerejamu di sini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paduan suara GKJ Gombong akan inilah aku utuslah Tuhan. Silakan tempatnya. Pendeta Yunus, beritakanlah firman Tuhan, layani Tuhan. Selamat Tuhan memberkati saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada kita semua, bahwa pentabisan telah berjalan. Pada saat ini kita boleh bersyukur dan menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur kita dasari dari kitab firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai dengan 14. Yang firmannya begini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani di tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pengumpulan persembahan kita sertai dengan kita memuji dan meluhurkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 366, 365B, ayat 1. 367, mohon maaf. 367, bait 1 dan 3. Seusai bait kedua, kantong diedarkan. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku hanya dalam ku teguh, hatiku yang Engkau berikan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan ya Bapa, isi hatimu, curahkan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku.
Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita aturkan kepada Tuhan persembahan yang telah kita kumpulkan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia dan kudus, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami, dan Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, pada kesempatan ini, di tengah-tengah ibadah pentabisan pada saat ini, Tuhan telah mengetuk hati kami untuk kami semua, kami boleh mempersembahkan persembahan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas segala apa yang telah Tuhan buat pada diri kami pada hari ini dan hari-hari yang telah kami lalui. Kami percaya bahwa kehidupan kami selanjutnya juga akan Tuhan topang selalu. Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Seberapa persembahan yang telah kami kumpulkan, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, sehingga dari persembahan semua itu, jemaat Tuhan boleh, gereja Tuhan di sini boleh memberikan pelayanan secara maksimal di dalam gereja ataupun untuk keluar gereja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pengelola persembahan tersebut, untuk Tuhan berkati pelayanannya, sehingga apa yang dikerjakannya akan senantiasa hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, apabila nanti sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kami, Pendeta Yunus Triwanto, sekiranya Tuhan buka hati kami masing-masing, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sekiranya apa yang kami terima nanti dapat menghibur hati kami, dapat mengenyangkan rohani kami sebagai makanan yang abadi. Untuk itu ya Tuhan, sekiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi pada diri kami masing-masing. Saudara kami Yunus Triwanto yang akan menyampaikan firman-Mu, sekiranya Tuhan urapi Tuhan berkati persiapannya, Tuhan urapi roh dan hatinya, sehingga apa nanti yang disampaikannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, apabila dalam kami persembahkan masih terdapat dosa dan kesalahan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, sekiranya Tuhan ampunkan. Di dalam kemuliaan Tuhan dan keluhuran Tuhan yang Maha Kudus, doa ini kami persembahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai landasannya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diterima dulu persembahannya. Persembahannya diterima dulu ya. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita bersama hendak menerima firman Tuhan. Firman Tuhan kita terima dari kitab Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Nanti saya ambil dari surat Efesus bab 4 ayat 15 dan 16. Demikian firman-Nya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti
Maka aku akan memegang Taurat-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Nasnya surat Efesus bab 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Puji Gusti, haleluya. Dinyanyikan 2 kali. Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, puji Gusti, haleluya. Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, puji Gusti, haleluya. Puji, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya. Puji Gusti, puji Gusti, haleluya.
Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa, sehat, semangat. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, saya teringat masa orientasi, tepatnya tanggal 19 Januari 2015. Malam-malam pulang Biston dari Biston Syukur Penghiburan, tempat Ibu Selamat Gembong Tengah. Itu Bapak Ibu, setelah pulang Biston, gimana Bapak Ibu? Apa yang diingat? Pulang Biston ya wareg nggak? Wareg. Terus apa Bapak Ibu? Ngantuk? Ya. Bapak Ibu, pada waktu itu pulang Biston, saya ada pengalaman yang terkesan. Ketika bertempat di Banjarja, Pepantan Gunung Mujil, itu pulang Biston, hujan ya, sudah hujan, sudah reda sih. Di Jalan Puring, pada waktu itu saya jatuh dari motor. Jatuh dari motor dan itu jatuhnya itu lumayan parah Bapak Ibu. Gigi saya 2, itu di atas ini tugel 2 Bapak Ibu. Tugel. Itu tugel. Tidak dari oyotnya, itu bisa tugel tengah 2. Sini bengkak, bagian kaki juga luka. Karena pada waktu itu jalannya masih belum halus, masih banyak lubang. Setelah hujan, lubang-lubang tertutup. Saya bukan pembalap sebenarnya Pak Ibu. Kalau pembalap itu kan pemuda berbadan gelap. Saya kan pemuda berbadan tidak gelap. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pada waktu itu melalui Tuhan memakai Bapak Pendeta Emeritus Sugianto Busono, saya diantar kepada orang yang diutus Tuhan untuk menolong gigi saya supaya rapi lagi. Ternyata benar, sampai sekarang itu gigi saya rapi lagi, tidak kelihatan. Ya. Juga Tuhan utus orang supaya merawat kaki saya. Kaki sebelah kiri itu dekat jempol, itu dagingnya bisa cuil Bapak Ibu. Butuh tumbuh. Tidak bisa dijahit karena butuh tumbuh daging. Nah itu puji Tuhan, juga Tuhan utus orang untuk menolong saya, merawat saya, sering datang merawat. Tuh. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, dari peristiwa itu, gigi tugel 2, daging saya itu cuil sedikit. Itu Bapak Ibu, yang terutama di balik kejadian itu saya menghayati, saya menerima anugerah terindah. Anugerah terindah. Anugerah terindah, apa itu anugerah terindah? Bapak Ibu nanti bisa tahu kalau membaca profil singkat di bagian akhir di buku Panduan Kenangan Penakbisan. Bapak Ibu, Saudara di dalam Tuhan,
tema firman Tuhan yang saya bawakan dalam ibadah takbisan ini itu gereja hidup berpegang pada kebenaran Tuhan dalam kasih. Bapak Ibu kasih Tuhan, di dunia ini banyak aturan-aturan, di mana-mana ada aturan-aturan. Belum lama saya berkunjung ke kampus, ke rumah. Di desa saya ada aturan-aturan yang baru yang ditempel di papan pengumuman. Di antara aturan-aturan yang mengatur tentang tunangan itu lamanya paling lama hanya harus 1 tahun, tidak boleh lebih. Aturan-aturan tentang berkunjung harus jam 9 pulang, kalau tidak pulang izin RT. Bapak Ibu, di sekolah-sekolah juga ada aturan, di gereja-gereja, dimanapun berada. Mungkin ada orang yang berpindah-pindah supaya tidak kena aturan, itu pindah-pindah terus, akan ada aturan terus di mana-mana. Memang benar aturan dibuat supaya tertib, bisa menjadi penuntun yang baik. Tetapi banyak orang itu hanya berpegang pada aturan secara kaku. Aturan secara kaku. Artinya ketika bila ada orang lain salah, itu mungkin gosip tersebar. Gosip tersebar. Atau mungkin ada orang lain salah, itu merendahkannya. Karena tidak sesuai dengan aturan. Itulah pada umumnya yang terjadi di dunia, Bapak Ibu. Di dunia seperti itu. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Pada umumnya benar. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua sudah tahu, kita tidak boleh sama dengan dunia. Kita mengerti firman Tuhan, belum cukup mengerti. Karena apa? Iblis juga mengerti firman Tuhan, bahkan hafal firman Tuhan. Kekasih Tuhan, makna firman dapat terlihat ketika firman itu bukan hanya dimengerti, tapi juga dihidupi. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang menjadi cara hidup pemazmur. Pemazmur itu dalam bacaan tadi, seorang yang senantiasa mempelajari firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Pemazmur adalah orang yang memiliki pengenalan diri, mengenal Tuhan dengan benar. Maka dia memiliki sikap yang benar juga dalam kehidupan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Bahkan dia menikmati kebaikan janji-janji Bapa, kebaikan-kebaikan Tuhan. Keberadaannya dalam segala hal, suka duka, terus senantiasa dihayati. Pemazmur itu dikasih Tuhan. Karena dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai pusat yang mengatur kehidupannya. Kekasih Tuhan, pemazmur juga menjadikan doa, menjadikan pujian itu sebagai jembatan, sebagai sarana menjalin komunikasi yang intim dengan Tuhan, yang indah dengan Tuhan. Pemazmur juga merupakan orang yang taat akan firman Tuhan, taat meskipun tidak bisa sempurna, tapi berusaha taat. Dia mau diatur oleh firman Tuhan, artinya bukan orang dunia pada umumnya yang kebanyakan orang suka mengatur Tuhan dengan doa dan dengan permintaan-permintaannya. Pemazmur semakin mengamini bahwa hidup diberkati dan hidup sukacita, damai sejahtera, tenang itu hanya ada di dalam Tuhan yang Maha Kasih. Itu.
saudara-saudari dalam Tuhan. Itu. Ini pemazmur menjadikan ada hal yang dapat kita pelajari. Pemazmur menjadikan firman Tuhan itu menjadi kesukaan. Ketika firman Tuhan menjadi kesukaan. Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan, ada banyak orang di dunia yang menjadi lupa akan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri. Ketika menerima berkat, doanya itu sudah dikabulkan Tuhan. Itu pada umumnya yang terjadi di dunia. Saya mau mengatakan, pemazmur tampil beda dengan mereka yang mudah saja lupa Tuhan. Dia rindu agar Tuhan yang tetap selalu mengendalikan hidupnya dalam situasi kondisi apapun. Setelah doanya dikabulkan, pemazmur juga masih rindu untuk diatur oleh Tuhan. Pemazmur memohon kepada Tuhan tadi dalam bacaan agar senantiasa memperlihatkan ketetapan-ketetapannya, sehingga dia hendak memegangnya sampai saat terakhir. Oke, memegangnya berarti ingin menyimpan, menaatinya sampai akhir hidupnya. Pemazmur bertekad dan komitmennya jelas bahwa apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu akan menjadi pondasi hidupnya. Apa yang menjadi ketetapan Tuhan itu akan ditaatinya. Kekasih Tuhan, iman dan komitmen seperti inilah yang perlu dimiliki orang-orang Kristen semuanya. Yang tetap menjadikan ketetapan Tuhan sebagai pondasi hidupnya. Bukan iman yang tergantung sikon, kondisi. Setelah doanya dikabulkan, ya sudah mengandalkan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, sifat yang ditunjukkan pemazmur untuk menghadap Tuhan itu juga baik. Pemazmur menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mengakui, tidak ada apa-apanya. Ketika dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan, ia datang dengan rendah hati. Tergantung kepada Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memohon pengertian untuk memahami Taurat Tuhan. Sehingga Taurat itu dia jadikan sebagai senjata andalannya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memerangi setiap ujian, setiap cobaan yang datang kepada pemazmur. Karena pemazmur ini juga orang seperti pada umumnya, ujian silih berganti. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa pemazmur ini hidupnya bergantung kepada Tuhan. Atau bisa berarti merasa tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Maka pemazmur memohon agar Tuhan menuntunnya, agar Tuhan yang membimbingnya untuk hidup menurut petunjuk Tuhan. Karena Taurat Tuhan tadi bagi pemazmur itu kesukaan. Kesukaan. Nah, bagi pemazmur Taurat Tuhan kesukaan. Kekasih Tuhan seperti inilah yang juga perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen, kita semua. Firman Tuhan menjadi kesukaan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Ini. Dalam ayat yang ke-36 sampai 40 kita bisa belajar itu
Pemazmur sadar bahwa hidup di dunia itu tidak mudah. Sekalipun orang yang sudah mengenal Tuhan, pemazmur sadar hidup di dunia itu tidak mudah. Apalagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena dunia selalu menawarkan kenikmatan. Namun kenikmatan dunia berlawanan dengan kehendak Tuhan. Di sini sekali lagi Bapak Ibu, pemazmur rindu tampil beda. Karena pemazmur mungkin menghayati orang yang mencintai dunia dan segala isinya, itu tidak mungkin hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau menuruti keinginan daging, tidak mungkin. Mungkin kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Maka dia berusaha untuk menanggalkan dan meninggalkan tawaran-tawaran dunia ini dan menerima Taurat Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Mazmur tadi katakan, condongkan hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Kekasih Tuhan, laba berarti keuntungan dalam makna ketamakan, egois, atau tadi saya sedikit menyinggung menuruti keinginan daging, egois, tamak. Nah, banyak orang yang mencari laba untuk memperkaya dirinya sendiri, untuk mencari untung yang besar bagi dirinya sendiri. Bahkan melakukan berbagai cara tadi supaya beruntung secara dunia, biar kelihatan beruntung. Pemazmur ingin tampil beda. Ia lebih memilih, boleh dikatakan, laba surgawi daripada laba duniawi. Karena laba duniawi suatu waktu akan lenyap dan hilang. Pemazmur ingin merindukan tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 37 mengatakan demikian, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang dimaksud dengan hampa justru adalah hal-hal yang berharga bagi dunia. Pemazmur menghayati, memiliki pemahaman bahwa yang berharga dan yang dikejar oleh manusia justru menjadi kesia-siaan dan tidak ada gunanya ketika akan menghadap Tuhan. Sehingga pemazmur lebih senang melakukan apa yang menjadi jalan dan ketetapan Tuhan. Pemazmur lebih senang mengejar ketetapan Tuhan. Ada hal yang menarik Bapak Ibu, pemazmur mengatakan, lalukanlah mataku. Lalukanlah mataku. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Lalukanlah mataku. Artinya pemazmur itu sadar bahwa bagaimanapun hal yang hampa yang di dunia tadi itu akan tetap diperhadapkan kepadanya selagi dia masih tinggal di dunia ini. Setiap saat akan berjumpa dengan hal yang hampa itu yang dikejar oleh dunia. Untuk itulah dia memohon kepada Tuhan agar dia dimampukan untuk menolak, untuk mengabaikannya. Terus dimampukan untuk memilih hidup di jalan Tuhan, meskipun kadang tidak sesuai dengan selera atau keinginannya. Tetapi itu yang menjadi pilihan pemazmur. Pemazmur juga tahu bahwa Tuhan yang disembahnya memiliki janji keselamatan bagi setiap orang yang takut kepadanya.
Karena tahu sehingga dia memohon agar janji keselamatan itu diteguhkan padanya, pada pemazmur, agar dia beroleh hidup, beroleh sukacita yang dari Tuhan, yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemazmur menutup pengakuan imannya ini dalam bacaan tadi ayat 40 dengan mengatakan, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, memang hidup kekal, hidup sejati, kesempurnaan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan sendiri. Dan orang yang akan menerima hidup itu adalah orang yang mau masuk ke dalamnya dengan mengikuti aturan pemilik kehidupan itu sendiri, atau berpegang pada kebenaran, taat pada firman-Nya. Dalam nas tadi diingatkan, berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari renungan kitab Pemazmur ini kita boleh belajar Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa pengenalan yang benar akan firman Tuhan akan menghidupi firman Tuhan. Pengenalan yang benar akan firman Tuhan itu, pengenalan yang benar itu akan menghidupi firman Tuhan. Menghidupi firman Tuhan yang akan menghasilkan tindakan perilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tadi dalam tema Bapak Ibu, berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih. Berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih. Mempertahankan kesatuan iman harus dilandaskan pada kasih yang aktif, yang berusaha menyelesaikan berbagai cobaan, ujian, persoalan, dan membereskan perbedaan pendapat melalui ketaatan, kesetiaan kepada firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sama seperti pemazmur yang begitu mengerti akan firman Tuhan, dia juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan dia untuk melakukan firman Tuhan. Dari sini Bapak Ibu kita boleh belajar, berarti hal yang sama halnya dengan kita, Bapak Ibu, kita dalam menghidupi firman Tuhan harus senantiasa memohon kepada Tuhan agar benar-benar kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, hidup berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, yang ketiga tadi pemazmur adalah orang yang taat, mau diatur oleh Tuhan dalam segala situasi kondisi. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada waktu saya masih kecil, itu ayah saya itu lagu kesukaannya kalau tidak salah itu Setia-setialah. Walaupun nyanyinya itu fales, diiringi organ itu tidak masuk Bapak Ibu, fales. Tapi dengan PD-nya itu memuji Tuhan itu setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati, dan seterusnya Bapak Ibu. Tuh. Bapak Ibu, juga kita mengenal dalam lagu Tung Pujian 102, itu ada lagu
tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kidung pujian 102. Saya boleh menyanyikannya? Tolong diiringi, Pak. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhanlah yang memimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang saya. Bapak Ibu, saya menyadari suara saya tidak bagus, tetapi lebih baik dari ayah saya tidak fales Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tadi tiap langkahku diatur oleh Tuhan merupakan suatu pengakuan iman bahwa orang yang mau diatur oleh Tuhan, maka ke tempat tinggi ku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Artinya Bapak Ibu, meskipun sulit melakukan ketetapan Allah itu, sulit secara manusia melakukan ketetapan Allah itu, namun jika tetap teguh dalam iman, berpegang teguh dalam kebenaran, dalam kasih, maka yakinlah kita semua tidak ada perbuatan baik, ketaatan, kesetiaan kita yang sia-sia di hadapan Tuhan. Meskipun bagi manusia itu adalah suatu kebodohan. Kebenaran Tuhan dalam kasih, supaya gereja benar-benar menjadi berkat. Apa yang terjadi di dalam hidup kita orang beriman itu hanyalah kemurahan Allah saja. Saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, semua dulu bukan apa-apa, tetapi pada waktunya masing-masing dibimbing Tuhan pada kemuliaan sesuai dengan rencananya. Kalau kita terus-menerus hidup dalam ketetapan Tuhan. Saya dituntun Tuhan atau dipilih melayani itu karena cintanya. Secara manusia mungkin tidak layak. Saya sendiri kadang ragu, banyak orang lain yang meragukan tidak layak. Tetapi kita ingat Tuhan bisa memilih siapa saja menurut kehendak-Nya. Tidak harus dari orang-orang yang pintar dan orang-orang yang khusus tertentu, unggul. Tuhan sendiri yang akan melayakkan setiap umat-Nya yang dipilihnya. Bahkan Tuhan pasti akan melengkapi dengan waktu dan caranya. Maka yang utama bagi siapa saja yang dicintai Tuhan, itu harus, khususnya bagi saya, harus terus belajar dari pemazmur, terus belajar suka firman Tuhan, belajar firman Tuhan, mohon pertolongan Tuhan senantiasa, menjaga kemurnian hati, merasa bukan apa-apanya, selama-lamanya bukan apa-apa, kalau bisa itu karena pertolongan Tuhan saja. Setiap orang yang diutus Tuhan, artinya Tuhan itu ikut bekerja dalam pelayanannya, dan siapapun pasti akan bersuka cita ketika Tuhan bekerja di dalamnya. Dan sekali lagi itu karena anugerah Tuhan semata-mata yang melindungi, memampukan, menolong, melengkapi, membimbing, memberkati menuju kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada orang percaya di bumi, kesempurnaannya di surga. Dan kiranya setiap kita yang
kasih oleh Tuhan. Kiranya dalam hidupnya menyadari bahwa senantiasa hanya Tuhan yang dipuji-puji melalui hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, jadilah gereja yang hidup berpegang pada kebenaran Tuhan dalam kasih. Jemaat Tuhan di Kaji Gombong banyak perbedaan satu sama lain. Perhatikanlah firman-Nya dalam nas tadi Efesus 4 ayat 15-16. Dalam hal ini Paulus berturut-turut dari bacaan awal itu menunjukkan sikap bahaya yang mengancam persatuan gereja dan memberi nasihat yang mengancam adanya perselisihan antara orang-orang Kristen sendiri pada waktu itu. Bahaya itu. Juga perlu adanya pembagian tugas untuk saling melengkapi, bukan untuk saling merendahkan. Juga adanya pengajaran-pengajaran yang berlawanan dengan Injil. Maka dinasihatkan tadi di dalam kasih. Teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Jangan sampai menjadi orang-orang Kristen yang kaku. Kita semua memang harus menghidupi firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, firman Tuhan ini mengingatkan harus dalam kasih. Bisa saja orang memegang teguh kebenaran tapi tidak dalam kasih. Itu bahaya. Kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Allah rindu kita semua menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang berbuah, untuk memelihara perjalanan keselamatan kepada Bapa di surga, yang adalah kepastian. Maka saya mengajak kita semua, khususnya jemaat GKJ Gombong, mari kita saling mengingatkan, saling menegur, saling memahami, bantu-membantu, senantiasa belajar dari pemazmur, memperbarui hidupnya. Ketika ada kekurangan, kesalahan saudara sesama kita, supaya semua jemaat, bahkan orang di sekitarnya, itu semuanya beroleh kasih karunia yang sempurna. Ingat firman-Nya tadi, gereja hidup berpegang pada kebenaran Tuhan dalam kasih. Dalam kita ada kasih karunia, ada pemulihan, ada pengampunan. Seperti hubungan kita dalam keluarga, hubungan anak, orang tua ada kesalahan, ada pemulihan, ada pengampunan. Mari bersama-sama sangkul-senangkul pulang kepada Bapa dalam perjalanan dengan saling menguatkan supaya janji Bapa kesempurnaannya boleh kita terima. Gereja harus siap selalu mengampuni, memulihkan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang bersalah. Orang percaya bukan orang yang diselamatkan tetapi tidak berbuat dosa lagi. Apa ada orang yang diselamatkan terus tidak berbuat dosa lagi? Tidak ada, Bapak Ibu. Tetapi jikalau ia berbuat salah, ia dan saudaranya seiman, tahu caranya memperbaiki diri, tahu caranya berbalik kepada Tuhan, maka saling bertolong-tolonglah. Kita yakin atas pertolongan Tuhan, Raja Gereja, kita semua, khususnya GKJ Gombong, terus dimampukan, terus bertumbuh, lebih menghidupi firman-Nya, sehingga karena menghidupi firman-Nya, bertindak dengan benar, dalam kasih, sehingga menjadi saluran berkat untuk ikut dalam karya besar Tuhan, memulihkan pemulihan seluruh ciptaan. Demikian firman Tuhan, hanya Tuhan yang terpuji. Amin.
saat hening bagi kita. Kita berdoa penutup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kami semua. Kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Bapa di surga, mampukanlah kami untuk menghidupi firman Tuhan. Belajar seperti pemazmur. Mampukanlah kami dalam perjalanan hidup kami untuk suka terhadap firman Tuhan, rendah hati, dan merasa bukan apa-apa di hadapan Tuhan selama-lamanya. Mampukanlah kami merasa bahwa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makasih Tuhan, kami sebentar lagi mengakhiri ibadah penakbisan pendeta ini Tuhan dengan sungguh mengucap syukur sebab Tuhan baik kepada kami semua. Terima kasih Bapa. Syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 249, bait pertama sampai bait 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, dan selanjutnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah
masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah bersama umat Tuhan seluruh dunia di segala tempat dan zaman kita memperbarui iman percayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki hidup sehari-hari, belajar dan bekerja dengan giat, bergaul dengan sopan. Pergunakanlah waktu dan kesempatan yang sebaik-baiknya, dan muliakanlah Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita semua, dan terimalah berkat Tuhan seperti firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Memuji Tuhan, KPJ 476 diulangi 3 kali. Gusti, haleluya. Puji Gusti, haleluya.